dengan hadis tingkat muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Kesenangan, ketenangan, kekayaan itu laisa an kasratil arad, bukan disebabkan banyaknya al-arad, keduniaan, kebendaan, materi. Walakinnal ghina, tapi kekayaan, ketenangan, ketentraman itu ghina nafsi, karena kayanya jiwa. Nah, hal itu mudah-mudahan juga jadi perhatian bagi kita, bahwa dalam berusaha mencari bekal hidup, yang dilihat-nya bukan itu saja, bukan banyaknya, tertumpunya harta benda, sebab bukan dari sana lahirnya hakikat kekayaan dan ketenangan. Mengapa? Pada sabda tersebut Rasulullah menyebut kebendaan, kekayaan, keduniaan bukan dengan kalimat al-malu yang zamannya al-amwal, tapi dengan kalimat arod. Laisal ghina an kasratil arod. Dalam Al-Quran, maaf kalau enggak salah, ada 4 ayat yang menyebut mengganti kalimat amwal itu oleh Allah dengan kalimat arad. Yang jelas umpamanya di surat An-Nisa ayat 49, ya betaguna arodo dunya, itu kan, ente ya betaguna mala dunya aja, arodo dunya. Kok mengapa Rasul mengatakan dan Allah menyebut bahwa kebendaan itu dengan kalimat arad? Ketika mentafsirkan ayat yang tadi, yang pada ayat itu ada kalimat yabdaguna ardo dunya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, wa mayusama mata'ud dunya aradun li'annahu aridun zailun ghairu sabitin. Mata'ud dunya, kebendaan, materi, oleh Allah disebut arad li'annahu, sebab dia itu arid. Apa arid itu? Zail. Apa jail itu? Garis sabit. Arid, hilang, cepat hilang. Jail, habis. Garis sabit, tidak tetap selamanya ada setelah kita miliki. Nah, kan kita juga udah merasakan. Dari kemarin kita punya uang, sekarang nggak punya uang. Kemana uang yang kita miliki kemarin itu? Kemana? Nggak tahu. Makanya bisa saja merasa senang, merasa kaya seseorang di saat hartanya melimpah. Tapi kan tidak selamanya begitu. Dengan cepat hilang. Akhirnya kan datang kesengsaraan karena harta nggak ada. Datang ketenangan karena hartanya ada. Cik orang Sunda, nah yang beunghareureunnahan. Nggak bisa. Itulah
Dan harta itu sebelum kita miliki, setelah kita miliki, nah setelah kita miliki itu tidak akan ada selamanya di kita. Dia selalu mencari jalan keluar dari kita lepas. Itu arad namanya. Tapi bagi orang yang bijak, orang yang betul-betul hidup itu berkeyakinan, bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun. Nah ini jadi kesempatan. Sifat harta demikian itu. Apa? Dia keluarkan harta yang sudah miliki itu aja di jalan yang ada manfaatnya bagi dia di akhirat nanti. Sebab kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah, apakah harta itu tidak akan keluar? Tetap aja akan keluar. Tapi bukan kepada jalan Allah. Bukan pada jalan Allah, artinya kehancuran. Bahkan menurut kebiasaan dan kenyataan, harta dari seseorang keluar bukan di jalan Allah lebih sering dan lebih banyak jumlahnya dari harta yang keluar di jalan Allah. Ya, orang yang mukmin yang yakin adanya akhirat, itu kewajiban zakat dan infak itu satu jalan untuk menyelamatkan kekayaan dari kehancuran. Makanya Rasulullah bersabda, laisal gina an kasratil haraj. Sedangkan zakat diwajibkan. Ya, kita itu wajib berusaha. Nah, lupa ingat bahwa kesenangan bukan hanya terletak pada kekayaan dunia belaka. Kata Rasul, walakinal gina gina nafs. Makanya sangatlah berbahagia orang mukmin yang selalu ingat kepada bimbingan Rasul, termasuk masalah ini. Berbahagia sekali. Sebab dia selain sungguh-sungguh ikhtiar berusaha dengan jalan yang halal, juga dia tidak membiarkan hatinya sengsara. Tidak sedikit orang yang mencari kekayaan itu terletak pada kebendaan aja. Hatinya tetap dalam keadaan sengsara. Maka kekayaannya tidak terasa oleh dia. Dalam hadis qudsi, Al-Mubarakfuri memberi predikat hadis tersebut hasan. Ada hadis qudsi. Di sana Rasulullah menyatakan firman Allah Ta'ala. Kata Allah, Yabna Adam, tabarrog li ibadati malaktu yadaika amla yadaika ginan. Pailam wa sudah pakroka pailam tab'al malaktu yadaika syuglan walam asuda pakroka. Yabna Adam, hei anak Adam, hei bani Adam, hei turunan Adam, hei manusia, tabarrog li ibadati. Saya paling enak mengartikan taparuk itu tumpahkan.
Sehingga lamun kita taparog menumpahkan air dari 1 gelas, habis gak tersisa setetes. Bagaimana Rasulullah begitu menerima wahyu, Rasul sampaikan tidak ditinggalkan satu pun. Apa tugas Rasul? Faida parogta pansob. Setelah kamu parogta, itu selesai menyampaikan wahyu itu, bukan tinggal diam, tapi pansob. Kuatkanlah keimanan kamu. Laksanakanlah ibadah yang lain. Ya Ibn Adam, taparog, tumpahkan kemampuan dan perhatian kamu li ibadati, terhadap ibadah, untuk ibadah kepada kamu. Setelah fi'il madi, fi'il amr di sana, taparog di sini. Gramatika endahnya ada jawab amr. Fi'il mudhari dijazm amla. Jawab amr itu satu kepastian bakal terjadinya. Maka apabila kamu menumpahkan, mencurahkan perhatian dan kemampuan kamu untuk beribadah kepada kami, pasti kami akan memenuhi yadaika, jiwa kamu ginan, dengan kekayaan. Kalau sudah kaya jiwa kamu, wah sudah pakroka, kebutuhan kamu akan tercukupi. Sebab bagi orang yang kaya hatinya, masalah kebendaan bukan banyaknya yang dia, tapi halalnya. Yang halal sedikit pun akan terasa cukup dalam kejiwaan. Fa'ilam tabha, tapi kamu tidak menumpahkan, mencurahkan kemampuan dan ibadah dan jiwa kamu untuk ibadah kami kepada kami, malah tu ya daika syuglan. Itu kata Allah, aku akan memenuhi jiwa kamu itu syuglan, dengan kecapean, kesusahan, dan lain sebagainya.